Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Brian Johan Hamonangan dengan NIM F551230330. Di sini saya akan memaparkan terkait metode penelitian saya dengan judul Analisis Komparatif gRPC dan REST-API dalam optimasi arsitektur microservice dalam skenario sinkronisasi data otomatis bervolume tinggi. Latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui, ada beberapa metode untuk mengirimkan data atau metode seperti kayak gRPC, REST-API, dan lain-lain. Salah satunya yang paling populer adalah REST-API dan gRPC. Nah, apa sih perbedaan antara REST-API dan gRPC ini? Nah, REST-API ini kenapa saya mengambil topik ini terkait apa membandingkan antara kecepatan antara SPI dan gRPC adalah karena seperti kita ketahui SPI itu paling populer lah dalam bentuk web gitu ya. Jadi kayak misalnya respon-respon biasanya di website-website itu bisa memakai REST-API. Tapi ini saya lebih konteksnya ke microservice. Nah, jadi lebih bagus mana sih sebenarnya antara REST-API atau gRPC dalam konteks microservice? Nah, transisi dari monolitik ke microservice mendesentralisasi komputasi, namun menciptakan ketergantungan kritis pada komunikasi antar layanan atau inter-service communication. Nah, seperti yang kita ketahui, microservice itu adalah sebuah layanan di dalam suatu eh, apa ya? Ya, mikro layanan lah, layanan kecil yang ditumpuk-tumpuk, bukan yang ditumpuk sih, beberapa layanan kecil yang begitu banyak terus nanti akan disatukan. Nah, kalau dia semua digabung dalam satu framework itu namanya monolitik, sedangkan kalau misalnya dipecah itu namanya microservice. Nah, terus REST dan JSON telah lama menjadi standar, namun mulai menghadapi batasan teknis saat menangani sinkronisasi data masif. Itu latar belakang saya kenapa membandingkan antara gRPC dan REST API. Problem yang pertama adalah problem bottleneck. Nah, CPU itu yang pertama itu CPU-nya overheat. Format JSON berbasis tag memaksa CPU bekerja ekstra aktif untuk fase serialization dan decentralization data. Jadi yang seperti kita tahu REST API itu berbicara atau menggunakan format JSON, yakni berbasis teks. Nah, terus yang masalah kedua adalah hole blocking. Jadi seperti yang kita ketahui REST API juga menggunakan HTTP 1.1 pada REST API sering terjebak antrean pas jaringan atau head of line blocking yang meningkatkan latensi. Jadi apa sih hole blocking itu? Jadi kayak misalnya gini, kita mengirimkan respons ke server misalnya. Misalnya kita meminta metode get misalnya kita ke server kan. Nah ya, kalau misalnya metode put atau metode lainnya atau satu atau dua permintaan tiga atau empat atau lima, itu dia tidak bisa langsung terkirim. Jadi dia ada antrian di situ. Nah, jadi kalau misalnya antrian pertama ini lambat, otomatis akan berimbas ke antrian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan itu kalau misalnya pun antrian pertama itu gagal, otomatis antrian kedua, tiga, keempat, kelima ini pun akan gagal. Jadi dia harus apa ya? Dia itu tidak bisa langsung semua terkirim, tidak bisa langsung menyebarkan, tapi dia harus satu-satu. Nah, itu kekurangan dari REST API atau pada HTTP 1.1. Terus yang ketiga adalah infrastruktur. Kebutuhan skala itu seringkali tidak sejalan dengan efisiensi biaya server akibat verbositas data teks. Nah, sebenarnya kita tahu JSON itu berbasis data teks. Jadi, seperti kita tahu data teks itu akan harus dilakukan convert lagi ke biner, tentu. Karena komputer tidak bisa membaca teks sampai membaca biner. Jadi, akan ada proses komputasi lebih. Dan itu kalau misalnya datanya cuma sedikit, akan apa ya, tidak terlalu kelihatan tidak berpengaruh. Tapi kalau datanya sudah cukup banyak, mungkin ribuan, jutaan, itu akan berpengaruh sekali. Jadi server akan berat, satu. Kedua, biaya komputasi akan lebih mahal. Dan ketiga, akan eh, ah, eh, waktu komputasi pun akan lama gitu. Solusi gRPC adalah HTTP 2. Nah, apa sih kenapa gRPC itu lebih baik dibanding REST API? Karena dia menggunakan protokol buffer. Apa sih protokol buffer itu? Protokol buffer adalah menggunakan format biner yang terkompresi padat, menghemat bandwidth hingga 80%. Nah, seperti saya juga jelaskan sebelumnya, jelasan untuk berbasis teks, otomatis akan lebih lama. Nah, kalau dia gRPC, dia tidak perlu lagi convert, 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 itulah, convert, convert teks ke biner, karena dia sudah
dari awal dia sudah menggunakan format binary. Jadi komputer itu atau server itu hanya perlu mengirimkan data dalam bentuk binary dan diterima dalam bentuk binary, sehingga tidak ada lagi proses pengenalan tipe data dan lain-lain gitu. Jadi langsung tak binary to binary gitu. Terus yang kedua, keunggulannya adalah dia multiplexing. HTTP 2 memungkinkan transmisi aliran data asinkron dalam satu koneksi TCP tunggal. Jadi kayak misalnya satu TCP itu dia bisa mengirimkan beberapa request satu kali tak gitu. Terus ada bidirectional streaming. Server dapat proaktif mendorong data data atau push base ke basis data tujuan. Jadi dia itu tidak perlu yang namanya kayak kalau misalnya kita di RSPI ya, kita itu perlu yang namanya get untuk menarik data. Nah, kalau dia di gRPC, dia itu bisa proaktif. Jadi kayak misalnya gini, dia tanpa perlu ditanya, dia akan mengirimkan data tak 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 gitu. Jadi tidak perlu ada permintaan untuk merespon. Jadi dia ada fitur untuk langsung respons gitu, tanpa harus ada permintaan. Terus yang keempat ada strong typing. Kontrak data yang kaku melalui berkas .proto menunjukkan risiko galat tipe data. Jadi, nah seperti kita ketahui dia itu eh, kontrak itu sangat ketat. Jadi tidak akan apa ya, meminimalkan format data itu gagal atau format data itu cacat lah bisa dibilang. Jadi hal yang sudah apa ya, sistem yang sudah menggunakan gRPC atau program yang sudah menggunakan gRPC sebagai metode komunikasinya itu akan sangat minimal untuk risiko galat tipe data, karena kalau misalnya dia tidak bisa melalui apa kalau misalnya dia kontak datanya cacat itu apa kalau misalnya sudah melewati dot proto itu pasti akan aman lah untuk tipe datanya, untuk semua tipe data dalam program itu. Terus fokus penelitian. Jadi yang pertama itu ada metrik performa. Nah, bagaimana signifikan perbandingan antara perbandingan throughput atau RPS dan latensi pada sinkronisasi data bervolume 10 kilobyte hingga 5 megabyte. Jadi sama mengambil data yang cukup kecil di sini. Nah, jadi saya akan membandingkan volume yang 10 kilobyte sampai 5 byte. Terus, pertanyaan kedua adalah bagaimana pola beban CPU dan jajak memori atau RAM server saat mengenangani injeksi beban konkuren tinggi secara paralel. Nah, jadi ada dua pertanyaan ini yang akan menjadi fondasi dalam pembentukan metode penelitian ini. Apakah hasil akhirnya ini akan menjawablah dua pertanyaan ini. Terus batasan masalah. Jadi yang komponen yang akan digunakan sini adalah runtime atau framework. Runtime dan frameworknya itu sama menggunakan Node.js sebagai frameworknya. Bisa menggunakan Express mungkin nanti. Terus menggunakan gRPC atau mungkin kalau misalnya saya tidak menggunakan Node.js saya akan menggunakan Golang. Antara itu dua sih. Terus untuk manajemen saya akan menggunakan PM2 Process Manager pada lingkungan Linux. PM2 juga bisa digunakan pada Windows, tapi dia sebenarnya dibentuk untuk Linux. Jadi kalau di PM2 itu untuk fungsinya tidak semua bisa. Tapi ada beberapa fungsi yang bisa. Tapi kalau misalnya mau butuh full fitur itu dia berada di Linux. Sedangkan kalau di Windows itu dia bisa menggunakan Task Manager. Nah, untuk networknya saya menggunakan LAN, Local Area Network terisolasi. Kenapa saya menggunakan LAN? Supaya tidak ada yang namanya hambatan atau apa ya, bisa dibilang kayak gangguan lah dari luar gitu. Jadi fokus itu betul-betul tidak ada ini gangguan dari kayak jaringan yang nge-lag lah atau belum apa ya, kalau jaringan publik kan ada latensinya ya. Nah, ini karena kita mau mencari performa kita menggunakan local area network, saya menggunakan local area network. Terus untuk load testing ini saya menggunakan Grafana Kasix sedang skenario virtual user bertahap. Terus untuk data sync relational database management system atau saya menggunakan MySQL sebagai database-nya. Terus ini REST versus gRPC. REST API yang pertama itu yang saya sudah jelaskan sebelumnya, HTTP 1.1 text based, format JSON, koneksi sequential dan chatterless. Sedangkan gRPC dari HTTP 2 binary based, formatnya protobuf, multiplexing atau streaming dan chatful atau keep alive. Dampak efisiensi parsing, reduksi bandwidth, latensi rendah, scalability tinggi. Nah, jadi ada hipotesis penelitian di sini. Protokol gRPC akan menghasilkan throughput lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Gap efisiensi melebar secara eksponensial pada payload lebih dari 1 megabyte. Sedangkan untuk hipotesis kedua, utilitas CPU dan RAM pada gRPC akan lebih stabil dan rendah berkat parsing binary yang selaras dengan instruksi asal mesin. Jadi, ini hipotesis penelitian saya. Jadi, sebenarnya
Tapi dari PC bukan sekedar kecepatan, melainkan strategi pengurangan biaya infrastruktur ke jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau secara kecepatan, iya memang dia lebih cepat, tapi bukan hanya itu. Tapi ada juga pengurangan biaya infrastruktur jangka panjang. Jadi kalau misalnya servermu sudah panjang, atau produkmu sudah apa sistemmu atau usahamu sudah mulai ribet dalam bentuk sistemnya itu, nah ini akan sangat-sangat mengurangi biaya infrastruktur atau biaya komputasi. Nah, di sini saya menggunakan reverse proxy, yakni Nginx. Kenapa saya menggunakan NIS? Pertama, supaya eh, apa ya, meniru benar-benar dunia nyata gitu. Karena di dunia di industri itu dia menggunakan Nginx biasanya untuk sebagai reverse proxy dan load balancer untuk untuk mengukur dampak terminasi TLS dan manajemen koneksi HTTP point itu terhadap total latensi sistem. Fokus pada modul gRPC PAS untuk menjamin integritas aliran biner antar layanan. Jadi, kalau misalnya di Nginx itu, bukan Nginx ya sih. Pada gRPC itu sudah ada format khususnya atau modul khususnya untuk Nginx, yakni gRPC pas gitu. Jadi sudah terintegrasi lah antara gRPC dengan Nginx. Terus gunanya Nginx ini apa? Jadi kalau servermu sudah cukup banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 server. Nah, dari ada fitur load balancer yang saya sudah bilang sebelumnya, di load balancer ini akan membagikan komputasi-komputasimu itu ke beberapa server. Jadi dia akan yang menjadi apa ya? Kepalanya lah, kepala kokinya untuk membagikan lah. Ini server satu kerjain, server dua kerjain, seperti kerjain secara otomatis. Itulah gunanya load balancer. Dan juga dia ada fitur untuk menenkripsi data dalam tingkat edge gitu. Terus di sini metodologi dan tahapan saya pertama titel literatur, analisis protokol, terus setup environment untuk config nginx dan package manager 2, terus ada coding API itu seperti REST dan regression server, terus setelah itu sudah jadi semua, saya akan melakukan load testing, stress test, K6, terus pada akhirnya saya akan analisis metrik. Jadi saya akan melihat apakah menarik kesimpulan lah bisa dibilang. Saya akan melihat, oh ini data-datanya yang saya dapat setelah stress test di K6 apakah menjawab dari hipotesis saya tadi. Tuh. Terus jadwal pelaksanaan seperti ini, situ literatur dan proposal bulan 1 dan 3, persiapan perancangan bulan 4 sampai 6, implementasi dan pengujian bulan 7 sampai 9, analisis dan laporan akhir bulan 10 sampai 12. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan untuk penjelasan yang saya sudah paparkan sebelumnya. Nah, baik, terima kasih. Kenapa terima kasih? Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, eh, saya bukan mau bertanya tentang metode penelitiannya, saya cuma mau bertanya, hipotesis Anda sekarang ini berarti apakah yang apa dalam kasus microservice ini, apakah yang lebih cepat adalah gRPC atau RCPI untuk infrastruktur yang sedang Anda teliti? Itu saja. Nah, Terima kasih. kalau berdasarkan hipotesis saya, ya iya benar. Jadi gRPC itu dia akan lebih cepat dibandingkan REST API dalam konteks microservice. Kenapa ya tadi, seperti tadi, dia itu berbasis biner, jadi komputer berbicara dengan komputer itu ya pasti akan lebih cepat dengan biner gitu. Tidak perlu convert lagi, tidak perlu ada penerjemahan tipe data dan lain-lainnya. Ya sudah, formatnya juga jelas, protobuf gitu. Jadi akan lebih cepat dan lebih mengurangi biaya komputasi karena RAM-nya tidak perlu atau CPU-nya itu tidak perlu kerja berat gitu. Mungkin itu dari jawaban saya. Jika ada pertanyaan lain bisa ditanyakan. Cukup mantap, mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya terkait penelitian. Oke, Anda sendiri menggunakan lebih condong ke metode penelitian berbasis apa dan mengapa, gitu? Apakah Jadi kuantitatif atau kualitatif? Terima kasih. Jadi di sini saya menggunakan tipe apa menggunakan tipe data. Jadi saya di sini menggunakan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Jadi di sini saya akan menggunakan metode penelitian tipe kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena eh
Ya, kenapa kuantitatif? Karena saya akan membandingkan antara gRPC dengan SPI secara eksplisit. Jadi saya lebih akan apa ya, mendalami antara gRPC dan SPI secara mendalam karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, gRPC itu dia lebih harusnya secara teori dia itu lebih cepat dibanding SPI dalam konteks microservice. Sedangkan SPI itu biasanya digunakan dalam konteks website gitu. Jadi dalam konteks front end back end. Sedangkan untuk back end, full back end yang di microservice itu biasanya menggunakan gRPC. Makanya saya menggunakan eh, tipe kuantitatif tadi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup pemaparan dari saya terkait metode penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.